malam, saudara-saudara. Kita akan melanjutkan renungan kita yang diambil di dalam Maleakhi pasal 2. Kita akan fokus saja pada ayat 14 sampai dengan ayat 16. Maleakhi pasal 2, ayat 14 sampai dengan ayat 16. Inilah sabda Tuhan berbunyi. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri penjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia kepada istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau membimbing kami, menghantar kami di dalam Maleakhi pasal 2. Di mana pembukaan firman Tuhan ini adalah rasa tidak suka Tuhan kepada para imam yang menajiskan pelayanan di dalam sanctuary dari Tuhan sendiri, mencemarkan korban dengan hal-hal yang tidak kudus, bahkan melakukan pelayanan di dalam rumah Tuhan dengan cara yang seenaknya. Tidak ada hati di dalamnya, dan tidak ada a spirit of holiness di dalamnya, dan mereka tidak menghormati Tuhan, bahkan mencemarkan apa yang menjadi milik Tuhan, yaitu misbah Tuhan sendiri. Mereka memberi korban yang cemar, mereka memberikan korban yang memuakkan di mata Tuhan. Tetapi ada masalah besar yang menjadi sorotan dari Roh-Mu yang kudus, bahwa mereka melakukan kawin campur dengan orang-orang dari berbagai macam agama, dari berbagai macam suku, dari berbagai macam latar belakang, demi kepentingan ekonomi, sehingga mereka menceraikan istri-istri di masa muda mereka. Dan hal-hal inilah yang akan kami bahas bersama-sama malam hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang menolong kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, di dalam latar belakang pasal 2 ini kita sudah tahu bahwa diharapkan setelah mereka itu dikembalikan ke tanah perjanjian oleh Tuhan, dan mereka dibawa arahan dari Raja Kores yang agung, yang disebutkan di dalam Alkitab Raja Kores itu adalah the servant of God, hamba Tuhan, yang dipakai, yang diurapi oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan untuk membangun kembali tembok Yerusalem, membangun kota Yerusalem, dan membangun bait suci. Maka diutuslah Zerubabel, diutuslah Nehemia, diutus juga orang-orang yang setia kepada Tuhan untuk kembali ke tanah perjanjian. Dan mereka sungguh, saudara-saudara, walaupun di bawah tantangan yang berat, mereka membangun tembok Yerusalem, dan tembok itu berdiri. Tetapi masalahnya ialah tembok Yerusalem yang dibangun Nehemia ini gagal melindungi orang-orang Israel dari hubungan secara antar tradisi, antar budaya, antar agama, dan antar segala macam adat istiadat dari luar, saudara-saudara. Sehingga banyak orang-orang yang dari luar itu yang kaya raya, yang memiliki modal yang kuat, masuk di dalam kota Yerusalem, dan mereka juga turut kontribusi di dalam membangun tembok-tembok Yerusalem.
Nah, selanjutnya saudara-saudara, apa yang terjadi oleh karena mereka adalah orang-orang buangan, mereka menjadi budak dari bangsa Babel sekian ratus tahun, mereka menjadi bangsa yang miskin. Mereka bukan pemodal, mereka sendiri harus bekerja luar biasa keras untuk mendapatkan kehidupan mereka. Dan dari masalahnya saudara-saudara, orang-orang yang memasuki tanah perjanjian sekarang ini terdiri dari orang-orang kafir, orang-orang pagan. Di mana wanita-wanita itu memiliki uang yang banyak. Dan akibatnya apa saudara? Banyak teruna-teruna bangsa Israel mulai melirik mereka oleh karena mereka menginginkan kehidupannya lebih layak. Maka satu demi satu dari bangsa Israel, orang-orang mudanya, the young couple terutama, menceraikan istrinya dan mengawini wanita asing demi materi, demi ekonomi. Dan kemudian saudara-saudara, para imam juga melakukan hal yang sama. Memang setelah pembuangan dari Babel, mereka kembali ke tanah perjanjian, memang mereka tidak menyembah berhala lagi. Di dalam bait suci yang sudah dibangun oleh Ezra dan Zerubabel, dibangun bait suci yang bagus, tetapi banyak orang-orang Yahudi merasa kecewa. Kekecewaan ini terjadi oleh karena keagungan, kebesaran, dan kemuliaan daripada bait suci Salomo itu tidak pernah kembali. Nah, seolah-olah Tuhan itu mengingkari janjinya, saudara. Tuhan sudah mengatakan bahwa aku akan melakukan restorasi, pemulihan. Dan aku akan membangun kembali hubunganmu dengan aku. Pada saat penglihatan bait suci yang baru yang diperlihatkan oleh Yeskiel, itu tampak jelas bahwa ketika Tuhan meninggalkan bait suci, Tuhan itu melewati pintu gerbang sebelah timur. Dan seluruh kemuliaan dari bait suci Salomo itu mengikuti gerakan daripada Roh Tuhan keluar dari bait suci. Nah, pada saat Israel berdosa di mata Tuhan, kemuliaan Tuhan itu juga keluar dari bait suci itu dari arah pintu gerbang sebelah timur. Nah, pada saat Roh Tuhan itu membawa Yeskiel untuk melihat tabernakel atau bait suci baru yang dibangun dengan segala kemuliaan, dengan segala kebesaran, dengan segala fungsi yang jauh lebih mulia, jauh lebih besar dari bait suci Salomo sendiri. Dan Yeskiel melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Roh Tuhan dengan segala kemuliaannya itu kembali memasuki bait suci lewat pintu gerbang yang sama, yaitu pintu gerbang sebelah timur. Dan ini dikatakan oleh Yeskiel kepada orang-orang Israel. Ini adalah nubuatan tentang Yerusalem baru. Tentang bait suci baru yang agung dan mulia, saudara. Tetapi setelah bait suci yang dibangun oleh Zerubabel itu berdiri, mereka tidak pernah melihat kemuliaan Tuhan hadir di dalam bait suci. Kenapa ini terjadi? Karena para imam di dalam bait suci itu mencemarkan pelayanan Tuhan. Mereka tidak memberitakan firman Tuhan sebagaimana apa yang Tuhan beritakan. Mereka menganulir firman Tuhan, mereka itu mengkontaminasi firman Tuhan dengan kepentingan-kepentingan mereka secara pribadi, saudara. Jadi firman Tuhan yang disampaikan di dalam bait suci itu bukan murni firman Tuhan, tetapi diisi dengan motivasi, dengan ambisi, dengan tujuan, dengan purpose sendiri dari para imam. Sehingga jemaat itu diberikan bukan firman Allah sebetulnya, tetapi adalah perkataan imam-imam itu sendiri. Dan ini merupakan dosa bagi Tuhan.
Dan Tuhan melihat dan Tuhan sangat-sangat tidak meridhoi, Tuhan tidak menikmati sembahyang di situ. Dan yang kedua, saudara-saudara, para imam itu juga memberikan persembahan dari kambing domba, tapi persembahan itu najis, bukan sesuatu yang perfect, sesuatu yang tidak bercacat, saudara, tetapi sesuatu persembahan yang sudah bekas dimakan binatang, sakit, kukunya terbelah, dan memiliki bau busuk di dalamnya. Dan itulah apa yang tidak baik, yang dianggap sudah tidak bisa dipakai lagi oleh masyarakat Yahudi, itu dikumpulkan oleh para imam, dipersembahkan kepada Tuhan untuk menggantikannya dengan apa? Kembali dengan uang. Nah, ini menjadi hal yang menajiskan bagi Tuhan. Yang berikutnya ialah hal yang paling utama yang sudah saya singgung minggu lalu, 2 minggu yang lalu. Mereka mencemarkan satu-satunya milik Tuhan di situ, yaitu mezbah, mimbar Tuhan, altar. Nah, altar ini adalah suci. Tetapi Tuhan menjadi murka karena di atas altar itu yang sebetulnya korban yang berkenan kepada Tuhan, itu dinajiskan oleh imam-imam. Nah, sampai di sini Tuhan masih sabar kepada Israel. Tetapi begitu masuk di dalam masalah yang sangat krusial, yaitu masalah perkawinan, Tuhan betul-betul akan membiarkan Israel sendirian. Coba perhatikan ayat 14. Ayat 14 berkata demikian. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Nah, istri masa muda ini adalah istri perjanjian. Tetapi diganti dengan orang Israel menjadi istri muda. Nah, istri muda itu saya sebutkan 2 minggu yang lalu adalah gendaan. Gendaan itu apa ya? Pelakor. Pelakor, perempuan apa ya? Iya, pelakor itu pokoknya adalah perempuan yang suka menggoda laki-laki lain. Nah, ya, atau bisa disebut selingkuhan. Itu disebut istri muda. Tapi Tuhan tidak menyebut istri muda, saudara. Tuhan menyebut istri masa mudamu. Jadi, the wife on your youth. Jadi, istri masa muda, dan istri masa muda ini memiliki sebutan yang sangat agung, yang sangat mulia, yang di dalam bahasa Ibrani itu disebutkan Eshet Neureka. Eshet Neureka ini adalah satu pribadi yang dianugerahkan oleh Tuhan sebagai teman sekutumu. Ya, Eshet Neureka itu diberikan oleh Tuhan sebagai dalam bahasa Ibrani itu disebut kaber teeka. Artinya ialah concert dalam bahasa Inggris. Concert ini adalah satu teman sekutumu untuk memerintah. Jadi istri muda ini adalah pemberian yang istimewa, pemberian yang khusus, pemberian yang disebut anugerah dari Tuhan yang akan menjadi teman sekutumu di dalam memerintah. Memerintah apa? Memerintah keluarga, memerintah bisnis, memerintah pemerintahan itu sendiri, memerintah di banyak hal, di banyak segi kehidupan, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, peranan daripada istri di mata Tuhan itu sangat penting. Nah, dari bergulirnya sejarah dari waktu ke waktu ada satu pergeseran pada saat ini yang kita lihat. Kita lihat pada zaman ini, saudara-saudara, peran daripada istri itu bahkan lebih besar dari seorang pria. Itu kenyataan yang pertama. Kenyataan yang kedua, leadership daripada seorang wanita itu pada zaman sekarang memiliki leadership yang lebih berpengaruh, lebih kuat, lebih sistematis, lebih lebih manajerialnya itu bagus, dan juga
sangat disiplin. Nah, sekarang ini ada kecenderungan saudara-saudara. Dalam posisi-posisi yang tinggi pada zaman ini, itu banyak company itu menyerahkan kepada kepemimpinan seorang wanita. Kita lihat saja seorang wanita di Amerika ini yang sangat ditakuti, yang sangat berkuasa saat ini yang bernama Nancy Pelosi. Oh, itu orang tidak senang sama dia, betul tidak? Orang itu mendengar dia ngomong itu hati itu berdebar-debar. Tapi dia sebetulnya orang pandai bukan main. Orang yang sangat berpengaruh. Donald Trump saja pengaruhnya kalah kuat, kalah hebat dengan Nancy Pelosi. Nah, saudara, pada saat pria tidak bertanggung jawab di dalam masalah perkawinan, dari bergulirnya sejarah, Tuhan memberikan kepada wanita. Banyak sekarang orang-orang tidak sadar bahwa wanita itu adalah aset neureka yang dianugerahkan oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi teman sekutu, bukan menjadi budak. Bukan menjadi orang yang harus tunduk dengan pengertian tunduk menurut konsep dunia. Tunduk menurut konsep totaliter, tunduk. Tunduk di dalam pengertian stupid, bodoh, tidak. Tetapi tunduk di dalam hal ini adalah tunduk di dalam kemuliaan. Tunduk di dalam the heaven rules. Di dalam kekuasaan dan pemerintahan daripada kerajaan sorga. Satu tunduk yang suci, yang kudus. Satu tunduk yang membuat suaminya itu terbuka matanya. Bahwa dia adalah teman sekutumu. Nah, ini jangan lupa saudara-saudara. Sangat penting sekali di dalam apa itu? Di dalam konsep berkeluarga bahwa wanita itu selain hadiah yang khusus yang dianugerahkan, memakai istilah neureka, anugerah yang khusus. Artinya ialah sebetulnya kalau kita ini diberikan seorang istri si A misalkan kepada seorang suami, itu disebutkan Tuhan memberi anugerah, yang artinya ialah sebetulnya kamu itu tidak layak untuk menerima wanita ini menjadi istrimu. Sebetulnya loh ya. Tetapi oleh karena engkau perlu satu sekutu, maka Tuhan memberikannya kepadamu. Jadi wanita memiliki posisi yang sangat terhormat di dalam pemerintahan kerajaan sorga. Itu yang kedua. Yang ketiga disebutkan di dalam ayat yang sama bahwa wanita itu adalah Isa berit. Berit itu adalah covenant, perjanjian. Isa itu adalah wife atau istri. Sangat menarik saudara. Di dalam bahasa aslinya laki-laki itu disebut ish. I-S-H. Tapi kalau wanita disebut Isa yang dituliskan sebagai I-S-H-A. Yang artinya ialah melengkapi ish, melengkapi suami istri. Dia disebut Isa berit, yaitu istri dari covenant, the wife of covenant, oleh karena Allah sendiri yang menjadi saksi. Allah sendiri yang menjadi satu pribadi yang berdiri di antara sepasang suami istri yang mengikrarkan satu perjanjian kesetiaan yang disebut marital covenant atau covenant of marriage. Nah, ini bukan main-main saudara-saudara. Yang berdiri menyaksikan kedua orang itu dipersatukan di dalam satu daging melalui pemberkatan pernikahan di gereja. Itu yang menjadi saksi bukan anak-anak Tuhan. Dan hamba Tuhan di sini adalah a tool, adalah instrumen, adalah alat. Tetapi yang menjadi perhatian yang utama ialah Tuhan itu menjadi saksi. Sebab mengapa Tuhan menjadi saksi itu karena ada sesuatu yang suami istri itu ketahui. Yang suami istri itu ketahui ialah bagaimana unity itu bisa terjadi. Kesatuan, satu daging, satu tubuh, satu roh, satu emosi itu terjadi. Itu bagaimana? Jawabannya ialah
oleh karena kesatuan, the unity between wife and husband, kesatuan antara suami istri itu generated from the unity of the triune God. Degenerated daripada keesaan dari the nature, the attribute, the character of the Almighty God. Oleh sebab itu, istri itu disebut Isaberet. Wanita atau istri perjanjian. Saudara, istri perjanjian itu, coba saudara perhatikan. Pada saat Yerusalem dan Bait Suci, tentara-tentara Nebukadnezar itu masuk menginvasi Yehuda. Yang dirampok, yang diangkut ke tanah Babel itu nomor satu apa? Tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu diangkut, saudara-saudara. Nah, sejak saat itu, hilanglah tabut perjanjian. Tidak pernah kembali di dalam bait suci. Nah, ini artinya apa? Engkau menodai, engkau mencemarkan covenant. Ini disebut tabut perjanjian. Ini merupakan the seal of covenant. The seal of covenant tentang apa? The seal of covenant tentang hubungan antara Tuhan yang disebut Yahweh itu dengan Israel. Yaitu Tuhan itu adalah mempelai daripada Israel. Israel itu adalah istri daripada Tuhan. Dari hubungan antara Israel dengan Yahweh itu digambarkan, saudara-saudara, diilustrasikan sebagai hubungan suami istri. Seperti yang diungkapkan oleh Nabi Hosea. Engkau Israel mencemarkan diri seperti Gomer, menjadi pelacur. Sudah tua juga menjadi pelacur. Tetapi Hosea itu diperintahkan oleh Tuhan pergi ke tempat pelacuran. Kawini kembali, nikahi kembali perempuan pelacur itu. Jadikanlah istrimu kembali. Yang artinya apa, saudara-saudara? Bagaimanapun juga Israel itu mencemarkan sumpah perjanjian yang dilakukan oleh nenek moyang dengan Allah. Tetapi Tuhan itu tetap berfungsi, tetap berdiri sebagai the very faithful husband. Dan tetap menjadikan Israel sebagai Isa berit. Nah, coba saudara perhatikan. Kalau suami istri itu hancur kehidupan rumah tangganya. Bukan hancur ya. Katakan saja ada konflik antara suami istri. Kemudian konflik itu memuncak begitu luar biasa sampai akhirnya istrinya diusir. Istrinya diceraikan. Nah, pada saat istrinya keluar dari rumah tersebut, apa sesungguhnya yang dilihat secara rohani? Yang dilihat secara rohani ialah the covenant of God is leaving the family. Pada saat the covenant of God meninggalkan rumah tangga itu, maka rumah tangga itu berubah menjadi rumah kutukan. Menjadi rumah yang tidak diberkati. Menjadi rumah yang Tuhan tidak hadir di situ. Sebab mengapa Allah yang esa menjadikan diikat asa, dia yang esa membuat suami istri itu menjadi satu daging. Dan apa yang dipersatukan oleh Allah, firman Tuhan mengatakan sekali lagi, saudara-saudara, ingat dengan baik. Tidak boleh dipisahkan oleh manusia apapun alasannya. Sebab mengapa? Tuhan memiliki rencana yang sangat agung di dalam keluarga. Sangat mulia. Berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan the kingdom of heaven. Di dalam perumpamaan Tuhan Yesus antara ilalang dan gandum. Yang menjadi penabur gandum itulah adalah Tuhan. Yang menjadi ladang itu adalah dunia. Yang menjadi biji yang baik, perhatikan dengan baik.
Yang menjadi biji yang baik bukan firman Allah seperti penabur yang penabur di tanah berbatu, ditabur dengan tanah yang berduri, bukan. Di dalam wheat and ilalang yang ditaburkan itu adalah anak-anak kerajaan. Yang di dalam kitab Maliaki itu disebut Zerah Elohim. Dan anak-anak kerajaan ini akan bertumbuh bersama-sama dengan anak-anak dari kerajaan setan. Anak kerajaan setan dan anak-anak kerajaan Allah bertumbuh dengan baik, menyebar di seluruh dunia, sehingga apa yang baik dan yang jahat bertumbuh bersama-sama. Yang jahat, anak-anak daripada kerajaan setan itu menganiaya anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Semakin dibabat, semakin merambat. Tuh. Benih daripada kerajaan Allah ini yang disebut anak-anak Tuhan, mendirikan gereja di seluruh penjuru dunia. Terjadi CIA gagal menyusup di dalam penambangan illegal secara internasional di North Korea. Tetapi walaupun mereka gagal, diiringi dengan satu kenyataan yang luar biasa. Mereka gagal di North Korea, tetapi pertumbuhan gereja di bawah tanah di Tiongkok itu begitu cepat. Saudara, sehingga anak-anak kerajaan ini bertumbuh di mana-mana semakin besar dan semakin banyak. Tetapi anak-anak dari kejahatan juga bertumbuh semakin banyak di mana-mana. Sampai ini terakhir, Tuhan Yesus mengatakan, ikat mereka. Jadikan satu mereka. Kemudian bakar habis semuanya itu. Dan yang melakukan itu adalah malaikat. Dan saudara bisa baca itu di dalam Matius pasal 13 yang besok terbit. Saudara-saudara, jadi perhatikan di sini bahwa suami istri itu memiliki satu tujuan yang sangat agung, yang sangat mulia yang dilakukan oleh Tuhan. Yaitu untuk melahirkan keturunan ilahi yang disebut Zerah Elohim, yang disebut anak-anak kerajaan. Dan merekalah yang disebut benih di tangan sang penabur, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang ditebarkan di seluruh muka bumi. Untuk menjadi apa? Untuk mempersiapkan dunia bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan ini melibatkan peran di dalam keluarga. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa.